Selamat datang di video pembelajaran Engineering dan Sains. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pembuatan digital terrain model pada perangkat lunak Surpa. Adapun outline pembahasan kita kali ini, yakni kita akan membahas yang pertama adalah mengenai apa itu digital terrain model. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai drift, string, and segment over DTM. Adapun digital terrain model sendiri, seperti ilustrasi pada gambar di sebelah kiri, dapat dilihat bahwa digital terrain model ini menggambarkan suatu permukaan objek yang dimana permukaan objek ini ditampilkan secara digital. Lalu yang berikutnya, drift, string, and segment over DTM itu merupakan suatu teknik di mana kita akan membuat suatu garis string, baik yang sifatnya tertutup maupun terbuka, yang dimana garis string tersebut akan mengikuti bentuk dari permukaan daripada digital terrain model seperti pada ilustrasi gambar di sebelah kanan ini, di mana garis string di sini terdiri dari dua segmen, di mana segmen yang pertama adalah pada bagian sebelah kiri dan segmen yang kedua pada bagian yang sebelah kanan, di mana terlihat di sini bahwa garis string ini letaknya posisinya berada di permukaan daripada digital terrain model. Adapun pembentukan atau urutan pembentukan daripada digital terrain model di dalam perangkat lunak Surpa itu diperlukan ada nama file dengan extension string atau .str. Lalu berikutnya dapat juga diperlukan adanya boundary string, dan juga kita juga dapat membuat DTM tanpa menggunakan boundary string. Setelah dua file ini dibuat dengan layer yang berbeda atau file yang berbeda, maka kita bisa membuat digital terrain model berdasarkan satu objek permukaan. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas mengenai tambahan adisional, bagaimana kita akan melakukan edit triangle berdasarkan data digital terrain model, dan yang berikutnya kita akan melakukan renumber objek dalam format DTM, di mana nanti renumber objek ini berfungsi untuk menampilkan pewarnaan daripada bentuk daripada digital terrain model. Output daripada digital terrain model ini pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai drift, string over DTM, bagaimana tekniknya. Lalu setelah kita mempelajari drift, string over DTM, sebenarnya digital terrain model ini juga dapat digunakan untuk membuat kontur. Namun pada video pembelajaran kali ini kita tidak akan membahas mengenai bagaimana teknik membuat kontur berdasarkan data digital terrain model. Baik, kita langsung ke perangkat lunak Surpa. Di sini ada data yang disediakan, dan nanti mungkin saya data-data data point string ini saya akan lampirkan di deskripsi, dan kawan-kawan bisa mendownloadnya. Baik, ini adalah contoh data point berupa file extension string, di mana data-data point ini memiliki informasi mengenai koordinat X, Y, dan Z-nya. Dapat dilihat di sini. Nah, untuk membuat digital terrain model, maka terlebih dahulu seperti penjelasan di slide sebelumnya, maka terlebih dahulu kita akan membuat boundary-nya atau batasan daripada digital terrain model yang akan kita buat nanti. Kita akan mencoba membuat boundary
daripada batas digital terrain model yang akan dibuat. Kita bisa melakukan digitasi, namun terlebih dahulu snap mode-nya kita pindahkan ke posisi point. Kita coba digitasi dari awal. Kita akan coba batasi bentukan daripada digital terrain model. Pada langkah terakhir string yang dibuat, untuk selanjutnya kita akan coba tutup dengan menggunakan close the current segment, bank digitize, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba simpan file boundary tersebut. Maka di sini ada grup garis string boundary yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk selanjutnya kita dapat membuat digital terrain model dengan batasan boundary yang sudah kita buat yang berwarna putih ini dengan menggunakan bantuan menu surface. Lalu kita bisa menggunakan detail file function, dan yang berikutnya kita bisa klik atau memilih menu create DTM from string file. Langkah yang pertama adalah kita menentukan data point berupa extension file string. Lalu yang berikutnya di sini kita diberikan pilihan apakah DTM yang akan kita buat itu memerlukan batasan berupa boundary atau tidak. Sebagai contoh, misalnya kita tidak memerlukan data boundary, kita akan melihat bagaimana bentuk daripada DTM yang akan terbentuk. Kita tekan apply di sini. Terlihat pada ilustrasi digital terrain model berikut ini terdapat DTM-DTM yang posisinya di luar daripada boundary string yang kita sudah buat sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa membuat digital terrain model berdasarkan batas boundary yang kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, define the boundary string to clip DTM-nya, kita pilih boundary yang kita buat sebelumnya. Kita reset grafik, maka kita akan tampilkan data point, lalu boundary batasan yang sudah kita buat sebelumnya, dan ini adalah bentuk daripada digital terrain model yang sudah dibatasi oleh boundary string yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai tambahan atau additional, dengan data
poin yang sudah kita punya, lalu kita punya boundary. Kita akan coba membuat DTM sekali lagi tanpa menggunakan bantuan boundary. Maka secara manual, triangle yang posisinya di luar daripada boundary ini dapat kita hapus secara manual, mana kita bisa menggunakan menu solid, lalu edit triangle, lalu kita pilih di sini delete single triangle. Maka secara satu persatu kita akan mencoba menghapus digital terrain modelnya. Terlihat DTM yang sudah kita hapus secara satu persatu sudah terbentuk. Jangan lupa untuk disimpan setelah kita melakukan editing. Dapat lihat di sini secara visual digital terrain model sudah terbentuk, di mana DTM yang posisinya tadi di luar daripada boundary-nya terbentuk, maka secara satu persatu dapat kita hapus dengan menggunakan bantuan menu solid. Teknik yang digunakan seperti ini apabila kita melakukan delete atau menghapus triangle yang posisinya di luar daripada boundary string yang sudah kita buat sebelumnya, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sebagai alternatif, pada saat kawan-kawan membuat digital terrain model, alangkah baiknya dibatasi dengan boundary yang sudah kita tentukan sebelumnya, seperti pada langkah awal yang saya demonstrasikan. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai renumber object. Jadi renumber object berikut ini berfungsi untuk merubah warna bentuk daripada permukaan digital terrain model. Sebagai contoh, kita akan coba merubah bentuk daripada merubah warna daripada DTM yang kita buat. Kita coba hapus saja data poinnya dan data boundary. Di sini kita mencoba merubah warna daripada digital terrain modelnya. Kita bisa menggunakan bantuan solid, lalu
kita bisa menggunakan edit object, lalu di sini ada pilihan renumber. Untuk selanjutnya kita klik saja, pilih saja pada sembarang lokasi permukaan daripada digital terrain model ini. Misalnya kita akan mengubahnya menjadi objek berwarna 8, di mana 8 ini dia menjadi warna merah seperti ini. Atau kita juga bisa merubahnya menjadi warna yang lain dengan menekan menu solid, lalu gunakan edit object, pilih renumber, kita pilih daripada DTM yang akan kita ubah warnanya, kita coba rubah menjadi renumber menjadi warna 5, sehingga akan muncul digital terrain model berwarna hijau berikut ini. Jangan lupa untuk disimpan DTM yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba reset, kita akan coba tampilkan kembali, maka warna permukaan daripada digital terrain model yang sudah kita buat ini sudah berubah. Yang tadinya berwarna coklat sekarang berubah menjadi berwarna hijau. Alternatif lain yang dapat kita gunakan untuk menampilkan pewarnaan berdasarkan ketinggian elevasi daripada permukaan DTM, kita bisa menggunakan toolbar. Di sini ada pilihan display and hide. Maka di sini kita bisa menggunakan bantuan surface or solid color bending. Kita pilih DTM yang akan kita tampilkan. Untuk selanjutnya kita akan coba apply, maka bentuk tampilan warna daripada permukaan digital terrain model juga akan berubah berdasarkan gradasi daripada elevasi data point yang sudah kita proses sebelumnya. Tampilan perspektif juga bisa kita tampilkan secara ortografik. Di sini terlihat ada tampilan ortografik yang bisa kita tampilkan di dalam perangkat lunak Surpak ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai drape string and segment over DTM. Jadi di dalam kita membuat drape string dan segmen di atas daripada digital terrain model yang kita buat sebelumnya, itu diperlukan file extensionnya, data permukaannya itu berupa .dtm atau berupa digital terrain model. Lalu yang diperlukan berikutnya adalah boundary. Baik boundary-nya ini kita bisa membuatnya dengan sistem boundary tertutup. Sebagai contoh tadi file extension berupa DTM tadi kita sudah buat sebelumnya berupa data point yang menggambarkan permukaan dari topografi. Boundary di sini akan saya coba sediakan di dalam project daripada Surpak, perangkat lunak Surpak, dan kita akan mencoba membuat drape string dan segmen di atas daripada digital terrain modelnya. Sebagai contoh, di sini ada boundary yang saya sudah buat sebelumnya. Boundary drape yang sudah saya buat sebelumnya, di mana ada dua boundary memiliki kode string yang sama namun memiliki segmen yang berbeda. Perlu diingat pada video pembelajaran sebelumnya, kita dalam membuat boundary tertutup seperti ini, maka kita bisa menggunakan bantuan digitasi pada toolbar seperti ilustrasi berikut ini. Create new point using the mouse. Untuk membuat boundary tertutup ini,
kedua boundary tertutup ini agar bisa posisi boundary tersebut berada di atas daripada permukaan digital terrain model yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita bisa menggunakan bantuan surface. Lalu kita bisa gunakan yang pertama, misalnya kita menggunakan segmen ya. Jadi berdasarkan segmennya kita akan coba drag segmen, lalu kita pilih di sini segmen yang pertama. Lalu yang berikutnya kita pilih DTM acuan kita. Di sini kebetulan adalah data point.dtm. Lalu kita coba tekan apply. Maka boundary pada segmen yang pertama ini posisinya berada di atas permukaan daripada DTM yang kita buat sebelumnya. Begitu pula sama halnya dengan segmen boundary string satu dengan segmen yang kedua pada bagian sebelah kanan ini. Kita juga dapat merubahnya dengan bantuan surface, lalu tekan drag segment over DTM. Lalu kita tekan boundary, pilih boundary stringnya, segmen kedua, lalu kita tekan apply, maka dapat dilihat di sini string yang kita buat posisinya berada di atas dari permukaan topografi yang kita buat sebelumnya dalam bentuk format digital terrain model. Lalu teknik yang berikutnya yang dapat kita bisa gunakan, yang berikutnya adalah menggunakan surface. Lalu kita bisa menggunakan drag string over DTM. Di sini garis string. Kedua objek ini dengan kode string yang sama, ini secara otomatis dua-duanya akan bisa posisinya berada di atas daripada digital terrain model yang kita buat sebelumnya. Kita pilih garis string berupa boundary, lalu kita coba apply, maka secara otomatis dua boundary garis string dengan kode string yang sama, segmen 1 dan segmen 2 ini berada di atas daripada permukaan digital terrain model yang kita buat. Jangan lupa untuk disimpan. Kita simpan filenya, file name di sini kita ketik boundary drag sebagai tambahan, misalnya di sini latihan 1. Kita lihat lagi DTM, lalu di sini ada boundary drag latihan 1, di mana boundary-nya di sini sudah mengikuti daripada permukaan daripada digital terrain model yang sudah kita buat sebelumnya.